Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1, Dinda Debi Ramadhani dengan NIM 127, yang kedua Nadia Biru Salma dengan NIM 081, yang ketiga Marta Kristia Wayuni dengan NIM 096, yang keempat Jayanti Nur Puspitasari dengan NIM 121, dan Imro'atul Aziza dengan NIM 103, yang akan mempresentasikan tentang pengujian substantif saldo kas dan setara kas. Pengertian kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah uang tunai yang paling likuid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat disajikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atau perubahan nilai yang signifikan. Jenis-jenis akun kas. Yang pertama akun kas umum, yang kedua akun gaji impres, yang ketiga akun bank cabang, yang keempat dana kas kecil impres, dan yang kelima setara kas atau cash equivalent. Pengujian substantif saldo kas dan setara kas. Dalam rangka untuk merancang pengujian substantif, akuntan pertama kali harus menentukan tingkat resiko deteksi yang diterima untuk masing-masing arseri terkait signifikansi. Tingginya risiko deteksi tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Karena karakteristik yang spesifik, maka banyak prosedur pengujian substantif yang dapat diterapkan untuk memperoleh bukti material beberapa asersi. Pada kebanyakan audit, auditor terutama menekankan pada asersi keberadaan dan keterjadian mengingat besarnya kemungkinan overstatement kas. Tingginya resiko overstatement kas terutama disebabkan adanya peluang pencurian. Oleh karena itu, auditor melakukan perhitungan di kas di tangan dan diperoleh konfirmasi atas kas di bank dari bank. Tujuan dari pengujian substantif saldo kas dan setara kas. Tujuan dari pengujian ini adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh keyakinan terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. 2. Membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan kelengkapan kas yang dicantumkan di neraca. 4. Membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penilaian kas yang tercantum di neraca. 6. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Program pengujian, proses pengujian substantif saldo kas dan setara kas. Prosedur inisial. Prosedur pengujian ini merupakan titik awal pengujian substantif siklus kas. Auditor melakukan pengujian ke saldo awal tahun dan kertas kerja tahun yang lalu. Selanjutnya, auditor menganalisa adanya transaksi yang tidak biasa yang menuntut penelitian khusus. Auditor harus menguji ketepatan perhitungan matematis saldo-saldo kas dalam buku besar dan skedul kas pendukungnya yang dibuat klien. Skedul tersebut meliputi alasan seluruh saldo kas di bank dan kas yang disimpan di berbagai tempat. Saldo kas dalam skedul tersebut harus sesuai dengan saldo kas yang tercantum dalam buku besar. Pengujian ini berkaitan erat dengan asersi, penilaian, atau pengalokasian. Langkah awal melakukan prosedur inisial dalam pengujian substantif. 1. Mengusut saldo kas awal tahun baik untuk kas yang di tangan maupun kas yang di bank. 2. Menelaah aktivitas data rekening buku besar dan menyelidiki adanya aktivitas yang nampak tidak biasa. 3. Mendapatkan data ringkasan mengenai kas yang dipegang perusahaan dan di bank, menentukan keakuratan perhitungan matematisnya, dan menentukan kesesuaiannya. Penerapan prosedur analitis. Saldo kas dipengaruhi secara signifikan oleh manajemen melalui strategi dan keputusan pembiayaan perusahaan. Dengan demikian, saldo kas mungkin tidak menunjukkan hubungan yang dapat diprediksi dengan data keuangan dan data operasional lainnya. Meskipun demikian, prosedur analitis juga berguna, misalnya saldo kas dibandingkan dengan sasaran atau harapan yang ingin dicapai dalam anggaran. Apabila pembandingan tersebut menunjukkan adanya hasil atau hubungan yang masuk akal, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa saldo kas benar-benar ada
telah lengkap pencatatannya dan telah dinilai secara tepat. Oleh karena itu, pengujian ini berkaitan erat dengan siklus keberadaan dan keterjadian, penilaian, dan pengalokasian. Langkah menerapkan prosedur analitis dalam pengujian substantif. Yang pertama, membandingkan rasio saldo kas dengan anggaran saldo tahun lalu dan jumlah yang diterapkan. Yang kedua, menghitung kas sebagai bagian dari aktiva lancar dan membandingkan dengan tingkat yang diharapkan. Pengujian detail transaksi. A. Melaksanakan pengujian pisah batas. Pengujian pisah batas kas meliputi pisah batas penentuan kas dan pengeluaran kas. Pengujian pisah batas penerimaan kas telah dibahas dalam siklus pendapatan, sedangkan pengujian pisah batas pengeluaran kas sudah dibahas dalam siklus pengeluaran. Pengujian pisah batas yang tepat pada akhir tahun adalah sangat penting bagi penyajian kas yang tepat pada tanggal neraca. Penyajian ini berkaitan erat dengan siklus keberadaan dan keterjadian dan kelengkapan. Nah, pengujian ini dilakukan pada tanggal neraca dan menghasilkan bukti yang berhubungan dengan asersi kelengkapan dan keberadaan dan keterjadian. Bukti dapat diperoleh melalui observasi dan penelaahan dokumen atau menentukan kesesuaian total slip deposit dengan ikhtisar kas harian. B. Melakukan pengujian pisah batas penerimaan kas. Pengujian ini dirancang untuk memastikan penerimaan kas dicatat dalam periode diterimanya kas tersebut. Pengujian ini dilakukan pada tanggal neraca dan menghasilkan bukti yang berhubungan dengan asersi kelengkapan dan keberadaan dan keterjadian. Bukti dapat diperoleh melalui observasi dan penelaahan dokumen atau menentukan kesesuaian total slip deposit dengan ikhtisar kas harian. Auditor mungkin dapat menemukan beberapa penyimpangan setelah melakukan prosedur ini. Misalnya, cek yang tidak tercantum dalam daftar cek beredar pada akhir tahun ternyata dicairkan di bank. C. Mengusut transfer bank. Kebanyakan perusahaan mempunyai beberapa rekening dalam beberapa bank. Hal ini membuka kesempatan adanya keriting. Ilustrasi berikut ini digunakan untuk menjelaskan adanya kiting itu. Untuk mengidentifikasikan adanya kiting, auditor dapat melakukan atau menyiapkan schedule transfer bank. Pengujian ini berkaitan dengan erat dengan siklus keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, dan penilaian dan pengalokasian. D. Menyiapkan proof of cash atau pembuktian kas. Proof of cash mempunyai sedikit perbedaan dengan rekonsiliasi bank. Proof of cash merupakan rekonsiliasi simultan atas berbagai transaksi dan saldo bank dengan data akuntansi yang terkait untuk suatu periode tertentu, misalnya 1 bulan. Prosedur ini cukup dilaksanakan apabila tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah. Pembuktian kas merupakan rekonsiliasi secara simultan transaksi bank dan saldo yang berkaitan dengan data-data pembukuan selama waktu tertentu. Pengujian detail saldo. Yang pertama, perhitungan kas yang disimpan dalam perusahaan. Yang kedua, konfirmasi saldo deposit dan saldo pinjaman bank. Yang ketiga, konfirmasi perjanjian atau kontrak lain dengan bank. Yang keempat, melakukan scanning, menelaah atau membuat rekonsiliasi bank. Yang kelima, menghimpun dan menggunakan laporan pisah batas bank. Yang keenam, membandingkan penyajian laporan keuangan dan prinsip akuntansi